warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas tentang IP address dan subnetting. Oke teman-teman, apa itu IP address? IP address atau Internet Protocol Address adalah label numerik unik yang diberikan kepada setiap perangkat seperti komputer, smartphone, atau printer yang terhubung ke jaringan komputer menggunakan protokol internet untuk berkomunikasi. Di sini ada contoh IP address ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke subnetting. Subnetting adalah proses membagi satu jaringan IP besar menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil atau bisa juga disebut subnet agar pengelolaan jaringan menjadi lebih efisien dan terorganisir. Subnetting digunakan dalam sistem IPv4 dengan cara memodifikasi subnet mask untuk menentukan bagian network dan host pada alamat IP. Oke, lanjut ya teman-teman. Di sini IP address terbagi menjadi dua kelas. Yang pertama ada kelas pool. Kelas pool adalah metode pengelamatan IP pada jaringan komputer yang membagi alamat IP menjadi beberapa kelas, seperti kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E, dengan subnet mask yang sudah ditentukan secara tetap. Sedangkan classless adalah metode pengelamatan IP yang tidak menggunakan pembagian kelas, tetapi menggunakan prefix atau panjang subnet untuk menentukan ukuran jaringan. Metode ini dikenal sebagai classless interdomain routing dan digunakan pada sistem IPv4 agar pembagian alamat IP menjadi lebih fleksibel dan efisien. Jadi, secara ringkasnya, class pool itu adalah pengelamatan IP untuk membagi alamat IP menjadi beberapa kelas, dan subnet mask itu sudah ditentukan ya teman-teman. Sedangkan classless adalah metode pengelamatan IP yang tidak menggunakan pembagian kelas, tetapi menggunakan prefix. Oke, lanjut ya teman-teman. Di sini yang pertama kita akan membahas CIDR dan PLSM. Yang pertama kita akan membahas tentang CIDR atau Classless Inter-Domain Routing. Adalah metode untuk mengelompokkan dan mengklasifikasikan alamat-alamat IP tanpa mengikuti sistem kelas tradisional seperti kelas A, kelas B, dan kelas C. CIDR memiliki istilah lain yaitu supernetting yang memungkinkan pengelompokan alamat-alamat IP dalam subnet yang lebih besar atau lebih kecil dari yang biasa. Tujuannya adalah agar mempermudah penulisan dan pengelolaan subnet mask dengan menggunakan notasi lebih ringkas. Jadi, CIDR itu secara ringkasnya adalah metode penulisan IP address yang menggunakan prefix atau slash untuk menentukan total IP. Dan CIDR juga untuk mempermudah pembagian agar lebih fleksibel dan efisien. Oke, kita lanjut. Yang kedua ada VLSM atau Variable Length Subnet Mask. Sementara itu, Variable Length Subnet Mask adalah pengembangan lebih lanjut dari konsep subnetting tradisional. Di dalam VLSM, subnetting dilakukan berdasarkan jumlah host yang dibutuhkan untuk setiap subnet, sehingga memungkinkan penggunaan subnet yang lebih efisien daripada subnetting klasik. Pada VLSM, setiap subnet bisa memiliki ukuran subnet mask yang berbeda, tergantung pada jumlah host serta sesuai dengan kebutuhan masing-masing subnet tersebut. Hal ini memungkinkan untuk menggunakan IP address yang lebih efisien dalam jaringan yang besar dan kompleks. Jadi, secara singkat, PLSM adalah teknik subnetting yang memungkinkan pembagian jaringan dengan ukuran subnet yang berbeda, sehingga IP jadi lebih fleksibel dan efisien. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita ke perhitungan CIDR dan PLSM, sini saya akan memberitahu tentang IP address. IP address memiliki 4 oktet, di mana 4 oktet itu berjumlah 32 bit. Satu oktet ini berjumlah 8 bit, maka 4 oktet dikali 8 bit sama dengan 32 bit.
Teman-teman, setiap oktet memiliki nilai 0 sampai 255. Oke teman-teman, di sini ada contoh alamat IV. Tapi di sini kita akan membahas tentang slice. Sini ada slice 24 atau prefix 24. Prefix 24 masuk ke dalam kelas C. Kenapa kelas C? Karena emang sudah dari ketentuannya masuk ke kelas C. Oke teman-teman, di sini ada kelas pool, jaringan yang mencakup kelas pool. Yang pertama ada kelas A. Kelas A adalah jaringan yang skalanya itu sangat besar, sedangkan kelas B adalah jaringan dengan skala yang menengah. Ada kelas C yang sering digunakan yang mencakup jaringan kecil. Contohnya seperti sekolah, kantor, jaringan LAN, dan lain-lain. Oke teman-teman, kita lanjut ke perhitungan CIDR. Di sini ada rumus CIDR ya teman-teman. Jadi CIDR itu memiliki 0 sampai 32 slice atau prefix. Di sini ada contohnya teman-teman. Di sini ada slice 25. Slice 25 itu adalah 128. Slice 26 adalah 64. Slice 27 adalah 32. Slice 28 adalah 16. Slice 29 adalah 8. Sedangkan slice 30 adalah 4. Ini slice 31 dan 32 adalah 2 dan 1. Oke teman-teman, dari CIDR itu tidak harus menghitung tentang network, host, atau broadcast. Sedangkan CIDR itu fokusnya hanya ke prefix atau total IP. Teman, di sini ada contoh IP address, di mana IP address ini, alamat IP ini memiliki prefix atau slice 25. Cara menghitung slice 25 itu adalah mudah ya teman-teman, kita tinggal tambahkan ini 25. Karena di sini ada 4 oktet yang berjumlah 32, kita tinggal hitung saja. Di sini ada 8. 8 tambah 8 16. 16 tambah 8 itu adalah 24. Terus tambah ini 1 ya teman-teman. Jadi hasilnya prefix atau slice 25. Dan di sini karena prefixnya atau slice-nya 25, jadi masuk ke kelas C. Kenapa kelas C teman-teman? Karena di sini kelas A itu nilainya cuman ini teman-teman, dari belakangnya itu 0, 0, 0, sedangkan yang isinya itu cuman 255, dimana yang kelas A itu yang isinya itu adalah 1 oktet saja, sedangkan kelas B adalah 2 oktet dan kelas C adalah 3 oktet ya teman-teman. Jadi slice 25 ini masuk ke kelas C ya teman-teman. Di sini ada rumus kelas C ya teman-teman, di mana ada slice 25, di mana slice 25 itu termasuk ke kelas C ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini setelah itu kita akan coba menghitung gimana cara menemukan CIDR-nya teman-teman. Yang pertama kita tinggal oke teman-teman, karena slice 25 atau prefix 25 termasuk ke kelas C, jadi kita akan coba menghitung subnet mask-nya ya teman-teman. Di sini kita tinggal tulis dulu 2. Oke teman-teman, dikarenakan slice 25 itu adalah 128, jadi kita simpan di
128 itu simpan di belakang sini, atau yang 0 ini tuh jadi 128 gitu ya teman-teman caranya. Jadi total IP-nya adalah 128 teman-teman. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke gimana cara perhitungan PLSM. Apa saja sih yang harus dicari di perhitungan PLSM? Yang pertama ada subnet mask. Subnet mask adalah penentu batas antara jaringan dan host. Contohnya itu kayak slice atau prefix 24. Yang kedua, kita harus mencari network atau blok subnet. Network atau blok subnet adalah alamat identitas suatu kelompok jaringan atau bisa disebut juga IP pertama. Yang ketiga ada host, alamat IP yang bisa dipakai perangkat, contohnya kayak PC, server, HP, dan lain-lain dalam jaringan. Yang keempat ada broadcast. Broadcast adalah alamat khusus untuk kirim data ke semua host atau IP terakhir ya teman-teman. Broadcast itu adalah IP terakhir. Oke teman-teman, di sini sudah ada contohnya teman-teman. Kita tidak perlu membahas tentang subnet mask lagi karena sudah dibahas ya teman-teman. Kita lanjut ke cara menghitung network ya teman-teman. Di sini cara menghitungnya adalah 256 dikurang total IV sama dengan X. Jadi X itu hasilnya teman-teman. Terus di sini ada 2N atau di sini itu 2 pangkat ya teman-teman, sama dengan N. N itu hasilnya ya teman-teman. Sedangkan host, cara perhitungan host adalah 2 host atau 2 pangkat host dikurang 2 sama dengan ini hasil hostnya ya teman-teman. Lalu cara menghitung broadcast adalah H atau host ditambah 1 sama dengan broadcast atau hasilnya ya teman-teman. Di sini ada contoh soalnya. Kita langsung ke gimana caranya ya teman-teman. Menggunakan size 27, jadi kita tinggal ini ya teman-teman. Di sini size 25, 26, 27. Nah, setelah itu kita tinggal jumlahkan ya teman-teman. 128 ditambah 64 dan ditambah 32. Di sini sudah saya hitung, hasilnya itu jadi 224 ya teman-teman. Cara menghitung networknya itu adalah 256 dikurang total IP atau yang sudah kita jumlahkan tadi yang hasilnya 224. Hasilnya adalah 32 ya teman-teman. 256 dikurang 224 ini hasilnya 32 ya teman-teman. Setelah itu kita lanjut ke sini. 2N. Nah, N ini kita dianalogikan dengan satu ini ya teman-teman. Oke, karena ini kita memakai prefix atau slash 27, jadi kesini itu hasilnya jadi 0 ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi 2N itu adalah 2 pangkat kita hitung satunya ya teman-teman, dimana satunya itu berjumlah 3. Jadi kita simpan saja di sini 2 pangkat 3. Nah, hasil dari 2 pangkat 3 itu adalah 8 ya teman-teman. Kita lanjut ke cara menghitung host. Nah, host ini biner 0 ini ya teman-teman. Karena kita cuma memakai size 27, jadi ini itu hasil kesini itu bakal 0 ya teman-teman.
Jadi host itu adalah jumlah nolnya ini. Kita hitung di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi di sini kita tinggal simpan aja 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu adalah 32. 32 dikurang 2 sama dengan 30. Jadi hostnya itu 30 ya teman-teman. Kita lanjut ke broadcast. Broadcast di sini cara menghitungnya adalah host atau 30 ditambah 1 sama dengan jadi 31. Jadi broadcastnya itu 31 ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita sudah menghitung semua subnet mask, network, host, dan broadcast, di sini kita akan langsung melihat tabel IP address ya teman-teman. Teman-teman, kita lanjut ke tabel IP, di mana tabel IP address ini terdiri dari network, host, dan broadcast. Oke, yang pertama, di mana sih kita dapatin network ini? Nah, network ini didapatin dari contoh soal yang tadi teman-teman, dari jawaban yang 2 tadi. Yang pertama ada 32, jawaban 32 dan 8. Nah, 32 ini ditambahkan terus dikali lipatkan sampai 8 kali ya teman-teman. Nah, tapi di sini dimulainya dengan angka 0. Kenapa bisa angka 0? Karena itu sudah ketentuan dari sananya teman-teman. Nah, di sini saya udah mengkali lipatkan atau menambah-nambahkan sampai 8 kali ya teman-teman tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke broadcast. Kalau broadcast ini didapatinya dengan menggunakan network ya teman-teman. Jadi broadcast itu didapatkan dari 32 dikurang 1. Jadi hasilnya 31. Jadi broadcast itu didapatkan dari hasil network dikurang 1. Sini ada 64 dikurang 1 jadi 63, 96 dikurang 1 jadi 95, 128 dikurang 1 jadi 127, 160 dikurang 1 jadi 159, 192 dikurang 1 jadi 191, 224 dikurang 1 jadi 203. Nah, kalau ini maksimal broadcast ya teman-teman. Jadi maksimal broadcast itu adalah 255. Jadi teman-teman, kalau host itu adalah angka setelah network dan angka sebelum broadcast, dimana ini angka network itu 0, setelahnya itu 1, dan angka broadcastnya itu 31, sebelumnya itu 30. Terus teman-teman sampai sini ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita akan lanjut ke contoh soal. Di sini ada contoh soalnya, IV 192.16.12.110/25. Nah, pertanyaannya adalah ada di network keberapa IP di atas. Nah, yang pertama teman-teman, kita cari subnet masknya dulu. Karena ini memakai slash 25, jadi subnet masknya yang ini ya teman-teman, satu aja karena karena memakai slice atau prefix 25. Terus ini kita network atau block subnet, dimana 256 dikurang total IP. Di sini saya sudah kasih, karena kita memakai slash 25, jadi total IP-nya adalah 128 sama dengan 128. X itu hasil dari pengurangan tadi. Teman-teman, setelah itu kita lanjut ke 2N atau
karena di sini kita cuma pakai slash 25 dan satunya itu cuman 1. Di sini ada 2, pangkat 1 itu 2 ya teman-teman. Jadi networknya itu sama dengan networknya itu 2. Nah, kita lanjut ke host. Host di sini 2 host atau 2 pangkat 7. Kenapa bisa 7 teman-teman? Kita tinggal menghitung biner nolnya ya teman-teman. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ada 7 ya teman-teman, jadi 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 itu adalah 2 pangkat 7 itu hasilnya 128 dikurang 2. Jadi hostnya itu 126. Nah, kita lanjut ke broadcast. Broadcast ini hasilnya 126. Yang ini ya, hostnya ditambah 1. Jadi broadcastnya itu 127. Kita lanjut, ada di network keberapa IP di atas. Teman, di sini kita tinggal pindahin networknya itu dari blok pertama itu adalah 0 dan blok subnet kedua itu adalah 128. Nah, sedangkan hostnya itu adalah ini ya teman-teman, 101. Karena host itu adalah angka setelah network, jadi 1 dan ini, jadi kita tinggal pindahin saja teman-teman. Terus ada broadcast. Nah, di sini broadcastnya itu adalah 127 di blok subnet kedua. Terus di broadcastnya itu ada 127 di blok subnet pertama. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke blok subnet kedua. Angka setelah network 129. Ya, di sini dulu ya broadcastnya dulu ya teman-teman. Di sini broadcastnya itu maksimalnya itu 255. Ini berarti angka sebelum broadcast itu 254. Nah teman-teman, dikarenakan di sini networknya itu 110, jadi otomatis masuknya ke ini ya teman-teman, dari 1 sampai 126, dimana di situ itu dimana 126 masuk ke blok subnet 1 atau yang pertama. Jadi jawabannya adalah blok subnet yang ada di network keberapa IP di atas. Jawabannya adalah di blok subnet pertama ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah ini saya akan memberikan contoh implementasi di Cisco Packet Tracer. Nah, oke teman-teman, di sini saya akan memberikan contoh implementasi jaringan atau topologi jaringan sederhana. Oke, pertama-tama di sini saya akan membuat topologi jaringan sederhana dulu, memakai 2 PC ya teman-teman. Kita akan mencoba dulu sebelum ke topologi yang susah. Nah, oke teman-teman, setelah di sini kita akan menggunakan 2 PC. Terus kita sambungkan menggunakan kabel tipe otomatis ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan coba memasukkan IP ya teman-teman. Di sini saya akan menggunakan IP 192
168.12.1. Terus ininya subnet masnya nolnya kita ganti menjadi 224. Oke, lanjut teman-teman, kita kasih IP VC satu lagi dengan 192.168.12.2. Ini juga kita ganti menjadi 224. Oke teman-teman, setelah itu kita coba kirim pesan. Apakah berhasil atau tidak? Kalau hasilnya sukses, berarti sudah berhasil ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke mengimplementasikan topologi yang memakai dua switch dan router ya teman-teman. Oke, yang pertama-tama kita kasih switchnya dulu ya teman-teman. Sini kita kasih switch, dua switch. Oke teman-teman, setelah kayak gini kita akan menambahkan IP address. Oke teman-teman, di sini saya akan menggunakan IP address dengan host yang pertama ya teman-teman. Dimana host yang pertama itu ada 1 sampai 30 ya teman-teman. Jadi di blok subnet yang pertama kita akan menggunakan IP address yang tadi ya teman-teman, yang menggunakan angka 1. Oke, di sini kita akan kasih 192.168.12.1. Nah, jangan lupa kita subnet masnya juga menggunakan network 224 ya teman-teman. Jadi di sini sekarang kita kasih IP di blok subnet yang kedua menggunakan host dari 33 sampai 62 ya teman-teman. Di sini kita isi Oke teman-teman, di sini dua box subnet sudah terisi IP-nya ya teman-teman. Kita lanjut ke router. Sini kita klik, kita masuk ke config ya teman-teman. Kita masuk ke interface, terus klik paste Ethernet. Karena di sini FA-nya 0/0, kita onin, dan di sebelah sini FA-nya atau fast Ethernet-nya 1/0, kita onin juga ya teman-teman. Nah, setelah kita on-kan
FastArtNet atau interface tadi, kita tinggal masuk ke CLI atau Command Line Interface. Sini kita akan setelah itu kita tinggal klik enter. Nah, setelah muncul router config if, kita tinggal tulis exit ya teman-teman. Setelah itu kita klik enter lagi. Terus kita tinggal masukin interface. Oke teman-teman, karena di sini kita menggunakan FA 0/0, jadi kita tulis di blok subnet pertama itu kita menggunakan Fast Ethernet 0/0, jadi kita tinggal tulis aja FA 0/0. Setelah itu kita klik enter lagi. Terus kita masukin lagi ini ya teman. Setelah itu kita masukin IP address ya teman-teman. Kita klik IP address. Terus di sini karena blok yang pertama itu menggunakan host 1. Nah, di sini IP address-nya kita akan menggunakan host 30. Karena di blok subnet yang pertama itu kita menggunakan host 1 sampai 3. Jadi kita di sini akan menggunakan maksimal hostnya ya teman-teman, yaitu 30. Kita tinggal tulis 192.168.12.30 ya teman-teman. Setelah itu kita masukin subnet masknya juga 255.255.255.224. Nah, terus kita klik enter lagi ya teman-teman. Kita klik exit lagi. Kita klik enter. Terus kita tulis interface lagi. Nah teman-teman, sini karena blok subnet kedua menggunakan FA 1/0, jadi kita tulis FA 1/0. Nah, setelah itu kita klik enter lagi. Kita tulis IP address. Nah teman-teman, dikarenakan di blok subnet kedua itu kita menggunakan host atau IP 33. Di sini saya akan menggunakan maksimalnya yaitu 62 ya teman-teman. Kita tinggal masukin 192.168.12.62. Setelah itu kita masukin subnet masknya juga ya teman-teman, 255. Itu kita klik enter lagi. Nah, setelah ini udah ya teman-teman, kita tinggal close aja. Nah, di sini saya akan menambahkan IP yang tadi dari CLI ke default gateway atau IP gateway ke default gateway ya teman-teman, dimana IP tadi 192.168.12.30. Kenapa 30? Karena di blok subnet pertama ya teman-teman,
kita lanjut ke PC selanjutnya. Kita isi semuanya dengan IP yang tadi ya teman-teman. Box subnet pertama sudah dikasih IP default gateway. Kita lanjut ke box subnet kedua. Kita tinggal masukin 192.168.12.62 ya teman-teman. Karena di sini host yang pertama itu memakai 33 dan maksimalnya itu 62. Jadi di sini kita pakai 62. Semua IP box subnet kedua ya. Teman-teman, karena sini kita udah kasih default gateway-nya, kita coba ke ping ya teman-teman. Akan coba ping ya teman-teman. Sini kita akan coba ke command from. Oke, kita tinggal masukin ping 192.168.12. Sini saya akan coba ping di box subnet yang kedua ya teman-teman. Bentar. Hasilnya akan reply ya teman-teman, meskipun pertamanya request timeout, tapi kesininya akan reply. Kita coba dari box subnet kedua ke box subnet ke-1. Ping 192.168. Coba dari PC box subnet kedua. Kita masukin ping 192.168.12.3. Enter ya teman-teman. Terus tunggu dulu karena hasilnya juga akan reply ya teman-teman, meskipun requestnya timeout. Teman, kalau sudah ping seperti tadi berarti artinya sudah berhasil ya teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Bye bye.